Shalom, selamat malam. Pada renungan pada malam hari ini, saya ingin sama-sama kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang dengan judul Diam dan Tenanglah. Seperti keadaan pada saat-saat ini, dunia begitu terguncang dengan virus COVID-19, di mana semua orang harus diam di rumah. Diam di sini seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-39, di mana saat Yesus bersama murid-muridnya di suatu danau dan angin begitu keras, badai menggoncangkan kapal itu. Semua muridnya begitu ketakutan. Tetapi saat Yesus dibangunkan, Yesus hanya berkata, "Diam dan tenanglah." Begitu juga pada saat ini. Badai virus ini sangat banyak menggoncang orang-orang di dunia. Tetapi dua kunci dari kata-kata Yesus, diam dan tenanglah, yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, dikatakan, "Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, dengan tinggal diam dan bertobat, disitulah kekuatan dan keselamatan Tuhan diberikan. Dengan tinggal tenang dan percaya, kita akan semakin kuat di dalam Dia." Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji firman Tuhan. Dalam keadaan ini, Tuhan inginkan kita diam. Diam bukan hanya berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi diam di sini kita berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita percaya hanya Yesus yang sanggup menolong siapapun yang datang kepadanya. Firman Tuhan katakan, apabila umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Begitu juga dengan kita. Saat menghadapi badai virus ini, kita diam. Mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita sibuk dengan pelayanan kita. Tetapi hari-hari ini kesempatan kita untuk berdiam di bawah kaki Tuhan. Kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita berisik dengan persoalan kita, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi saat kita berdiam, menanti-nantikan Tuhan, disitulah kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan baru dan Tuhan akan memberikan keselamatan. Dengan tinggal tenang, firman Tuhan katakan, hanya dekat Engkau Tuhan, aku tenang. Kalau kita panik, kita takut, kekhawatiran kita bukan saja virus COVID-19 yang bisa membunuh kita, tetapi ketakutan kita, kekhawatiran kita, itu juga bisa membunuh seseorang. Suatu penelitian mengatakan ada seorang gadis tidak pernah sakit, tidak mengalami apa-apa, tapi saat bertemu dengan teman-temannya di sekolah, gadis ini dikatakan, kenapa kok wajahmu pucat? Kamu sakit ya? Masuk sekolah, dia dikatakan wajahnya pucat. Kenapa? Sakit. Lalu dia masuk kelas, semua temannya mengatakan wajahnya pucat. Apakah dia sakit? Saat dia pergi ke toilet, gadis itu memandang ke wajahnya dan dia melihat, apa benar ya wajahku ini pucat? Apa benar aku sakit ya? Saat itulah gadis itu merasa khawatir dengan keadaannya. Dia takut apakah dia betul-betul sakit atau tidak. Tapi ternyata apa yang dia takutkan itu menimpa dirinya. 1 minggu kemudian gadis itu betul-betul masuk rumah sakit. Dan 1 bulan kemudian dinyatakan gadis itu terkena penyakit kronis. Padahal gadis itu tidak punya sakit apa-apa. Tapi karena ketakutannya, karena kekhawatirannya yang disebarkan oleh perasaannya, itu yang menyebabkan dia dibunuh oleh ketakutan dan kekhawatiran. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut, jangan khawatir, tenanglah, diam di bawah kaki Tuhan.
serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, apabila kita sungguh-sungguh hati kita melekat kepada Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 91 katakan, ia akan mendapatkan keselamatan, diluputkan dari segala tulah dan bencana. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya dalam keadaan ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita serahkan keluarga kita dalam keadaan seperti ini. Satukan hati bersama keluarga, suami, istri, anak-anak. Mari kita bersatu, serahkan bangsa ini, serahkan pemimpin bangsa ini, dan serahkan semua keluarga kita, supaya kita dilindungi, diselamatkan, dan dipagari oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini aku bersama dengan jemaat-Mu GBT Kristus Penolong Pasuruan, kami menyerahkan keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini. Kuatkan, teguhkan iman kami, supaya kami dalam keadaan ini tidak bimbang, tidak tawar hati, tetapi tetap tenang, dekat dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan meluputkan kami dari bencana yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tolong jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkanlah mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami semuanya tetap bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami semuanya dilindungi dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini. Haleluya.